bisa aja ya nggak? Ada yang capek, ada yang ngantuk, nggak apa-apa. Karena nggak setiap hari kita tuh bisa ngerasa baik-baik aja. Kita ada kalanya kita ngerasa nggak baik-baik aja, dan itu nggak apa-apa. It's totally fine, ya kan? Oke. Tapi ibu berharap semoga hari ini kalian bisa belajar bareng-bareng sama ibu dengan semangat. Semangat semuanya? Semangat. Kemarin kita udah belajar tentang konsep konflik sosial. Habis itu penyebab konflik sosial, macam-macam konflik sosial, dampak dan lain sebagainya. Terus berarti kita hari ini bakal belajar apa? Upaya penyelesaian. Penanganan konflik sosial. Penanganan konflik sosial. Bener banget. Berarti Agil tadi malam udah belajar ya? Udah searching gitu ya. Ini kita bakal belajar apa hari ini? Oke. Keren banget. Berarti kamu udah excited, saya suka banget. Oke, di sini ibu ada tali. Sebenarnya ini kabel sih. Oh iya. Salah satu coba ada yang maju bantu saya. Siapa aja? Bulan Sari. Sahudi. Pegang dua-duanya. Nah, oke. Jadi di sini ibu mau apresiasi dulu ya. Jadi di Bulan pegang ini ya. Oke. Nah, kemarin penyebab konflik itu apa aja? Perbedaan, perselisihan, perseteruan dan lain-lain. Nah, kita ibaratkan dua kutub dari tali ini adalah pihak-pihak yang berkonflik. Nah, terus tali yang mau di tengah ini adalah akibat dari konflik. Nah, apa jadinya kalau dua sisi tali ini saling tarik menarik satu sama lain, yang sini ke sini, putus. Apa yang terjadi di kekuatan tali yang ada di tengah ini? Makin susah. Makin tegang, adanya ketegangan yang ada di antara pihak-pihak. Nah, itu jadi karena adanya konflik yang terjadi di antara dua pihak ini, yang terjadi adalah timbulnya ketegangan. Oke? Nah, apa jadinya kalau misalnya kita ini menguraikan kabel yang ruwet ini perlahan-lahan dengan baik? Apa yang terjadi? Talinya jadi lurus kembali. Jadi ini diibaratkan sebagai konflik yang sudah terselesaikan dengan baik. Jadi antara pihak-pihak yang berkonflik tadi, sisi-sisi yang berkonflik ini, jadinya lurus lagi, saling berkesinambungan lagi antara pihak-pihak yang berkonflik. Oke? Ngerti? Jadi hari ini kita bakal belajar bagaimana cara menguraikan tali yang ruwet. Silakan makan ya. Tapi kan semuanya tepuk tangan dulu. Oke. Ini tujuan pembelajaran. Saya berharap semoga kita di sini bareng-bareng bisa mensukseskan tujuan pembelajaran yang kayak ini ya. Oke? Oke. Lanjut. Kemarin jadi kan penyebab konflik itu kan macam-macam nggak saudara? Tapi mostly atau intinya itu adalah karena adanya perbedaan, habis itu perselisihan dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu sebelum adanya konflik? Jadi sebelum adanya konflik itu kita sebagai individu tuh harus ngapain sih? Menghargai. Ya, sesimpel dengan menghormati dan menghargai orang lain. Jadi hal yang harus kalian pahami, yang paling utama, yang paling dasar itu adalah kalian dari diri sendiri itu harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Oke? Tapi karena kan kalau misalnya kita bisa menjaga harmoni sosial yang udah ada, kenapa enggak? Ya nggak? Oke. Kita semuanya tepuk tangan dulu. Nah, kalau misalnya konflik itu udah terlanjur terjadi, tadi kan sebelum terjadi kita kan mencegah konflik itu sebelum terjadi kan. Nah, kalau misalnya konflik itu udah terjadi, berarti apa yang harus kita lakukan? Dengan melakukan upaya-upaya penanganan konflik sosial untuk menyelesaikan atau mengendalikan konflik itu agar tidak meluas. Kan tadi kemarin kan udah belajar dampak konflik itu kan yang paling dampak konflik itu kan bisa sampai kekerasan gitu. Nah, kita di sini tuh nggak penanganan konflik itu nggak cuma menyelesaikan, tapi juga mengendalikan konflik itu agar tidak terlalu jadinya nanti ke titik kekerasan gitu loh. Kan enggak? Ya, gitu deh pokoknya ya. Oke. Nah, mungkin ada yang pernah berkonflik, coba. Siapa yang pernah berkonflik? Saya sama Febri pernah berkonflik. Sama Febri pernah berkonflik. Terus cara pengendaliannya gimana? Kita ngobrol sih. Terus ada lagi mungkin siapa yang pernah berkonflik? Karena kita pasti di sini pernah berkonflik kan sama diri sendiri, bahkan kita berkonflik. Saya berkonflik sama diri sendiri, Bu. Terus cara mengendalinya gimana? Merenungkan diri depan kaca, merenungkan diri. Menenangkan diri ya? Oh iya. Terus siapa lagi? Febri mungkin. Saya mau sama tetangga saya, Bu. Terus cara mengendalinya gimana? Ngobrol, Bu. Dengan komunikasi. Jadi intinya itu adalah komunikasi. Mau apapun itu konfliknya, mau siapapun itu konfliknya, kuncinya intinya itu adalah komunikasi. Nah, di antara 6 cara penanganan konflik sosial ini yang bakal kita bahas, ini intinya semuanya komunikasi. Jadi tolong kalian dengar baik-baik ya, dengar dengan seksama. Karena ini 6 itu mirip-mirip, saling mirip satu sama lain. Oke? Siap? Siap semuanya? Siap. Yang pertama ini adalah kompromi dan negosiasi. Jadi di slide ini di 2,
hanya dari pihak-pihak yang berkonflik aja. Jadi tanpa adanya pihak ketiga, jadi cuma pihak-pihak yang berkonflik aja berusaha untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka. Dan itu benar-benar sederhana karena cuma pihak-pihak yang berkonflik itu ya, dan penyelesaiannya pun hasilnya itu mutualisme, jadi saling menguntungkan satu sama lain. Kayak misalnya gini, Mulan itu harus piket hari ini, tapi dia agak ada keluarga yang haruskan dia harus nggak ikut piket kan. Nah akhirnya dia sama Agil ini berkompromi, gimana kalau misalnya kita tukeran piket gitu kan. Nah akhirnya kan bisa ketemu kan solusinya, si Mulannya bisa ikut acara keluarga, si Agilnya bisa nggak perlu piket, tukeran piket sama si Mulan itu. Nah gitu. Itu kompromi, karena kan saling menguntungkan gitu kan. Nah contoh lainnya misal itu kayak Fatin lagi beribadah, terus si Mulan tuh tapi pengen dengerin lagu gitu, tapi akhirnya kan dia berkompromi, oh ini Fatin lagi sholat, akhirnya dikecilin lah suaranya itu. Nah itu kompromi itu, ya itu kompromi yang kita lakukan secara nggak sadar, kita lakukan kompromi gitu aja kan. Terus negosiasi, ini familiar ya semuanya sama negosiasi. Sebenarnya sama kayak si kompromi, pihak-pihak yang berkonflik yang berusaha untuk menyelesaikan, tapi bisa aja kalau misalnya pihak-pihak yang berkonflik itu pengen mengajukan pihak ketiga gitu loh, tapi itu harus persetujuan sama pihak kedua belah pihak. Mau misalnya ada masalah di suatu RT, misalnya di dusunnya Febri gitu kan, di desanya Febri itu ada masalah, akhirnya ada masyarakat yang ingin gini, ada masyarakat yang ingin gini, terus akhirnya mengajukan lurahnya aja nih yang menengahi itu. Jadi itu negosiasi, ngerti? Jadi sama-sama tanpa pihak ketiga, tapi negosiasi itu bisa mungkin kalau misalnya kedua belah pihak itu menyetujui hal itu ya, terus hasilnya juga menguntungkan kedua belah pihak. Ngerti? Terus selanjutnya ada mediasi dan konsiliasi. Nah, dua tipe ini agak naik tindakannya, jadi medium. Agak mulai serius tapi nggak terlalu serius juga. Jadi mediasi ini sama konsiliasi ini udah mulai ada pihak ketiga yang menengahi konflik tersebut. Mediasi disebutnya mediator, konsiliasi disebutnya konsilasiator. Nah, si mediasi ini pihak ketiganya itu benar-benar netral, jadi nggak ada keterkaitan sama pihak satu dan pihak ketiga. Jadi benar-benar dia itu berdiri di tengah-tengah, netral tanpa adanya campur tangan antara pihak-pihak itu. Nah, si fungsi dari mediator ini adalah untuk membukakan komunikasi. Kayak misal gini, kan kalau orang lagi berargumen gitu kan, kayak saling berkonflik itu kan nggak mau dengerin satu sama lain kan, komunikasinya pasti buruk kan. Nah, si mediator ini fungsinya buat memperbaiki komunikasi tersebut. Jadi dibukakan komunikasi yang baik gitu loh, agar gimana sih penyelesaian konfliknya yang harusnya ditangani gitu loh. Jadi dia berfungsi sebagai itu untuk membersamai proses mencapai keputusan bersama. Tapi dia nggak bisa memberikan keputusan akhir, jadi pihak yang berkonflik aja yang menyelesaikan hal itu. Kayak misal ada yang berkonflik di sini, terus misal Fatin sama Gisha lagi berkonflik, terus si Mulan tuh datang ke tengah, terus habis itu dia berusaha, yuk kita ngobrol yuk, kamu gimana Fatin, gimana Gisha gitu kan. Nanti akhirnya tercapailah suatu keputusan akhir yang ditentukan oleh si Fatin dan Gisha gitu. Kayak coba mediasi itu kalian pernah nggak kalau misalnya ada yang mau cerai? Nah, kalau mau cerai itu berarti penangannya siapa? Penangannya orang yang ada di hukum gitu. Nah, jadi orang cerai itu nggak yang langsung, oh saya mau cerai, langsung cerai itu kan nggak bisa. Jadi pasti ada prosesnya, dan salah satu prosesnya adalah si mediasi ini. Jadi orang-orang yang ada di hukum itu menjadi penengah antara konflik si pasangan suami istri, agar si pasangan suami istri itu akan itu. Nah, terus konsiliasi ini mirip sama mediasi. Ada penengahnya, ada pihak ketiganya, tapi pihak ketiganya ini bisa memberikan rekomendasi acara. Kalau mediasi kan nggak bisa kan, jadi dia cuma benar-benar dia cuma membersamai aja. Tapi kalau konsiliator tuh dia bisa ngasih saran, tapi keputusan akhir dari konflik tersebut itu pihak yang berkonflik aja yang tetap memutuskan. Jadi mirip-mirip kan? Nah, makanya kalian harus dengerin, harus dengan seksama nih dengerin ini. Tapi paham nggak ini berarti perbedaannya? Oke, lanjut ke slide yang lebih serius lagi. Ini ada adjudikasi sama arbitrase. Adjudikasi kita familiar banget kalau misalnya kalian persidangan itu penanganan kamu sosial yang disebut dengan adjudikasi. Jadi penangannya itu adalah hakim dan hukum yang berlaku. Jadi keputusannya itu mengikat, si yang berkonflik itu mau nggak mau harus menerima yang diputuskan oleh hakim dan hukum yang berlaku. Nah, kalau arbitrase ini sebenarnya mirip sama adjudikasi, keputusannya mengikat, pihak yang berada di tengah itu mengikat. Bahkan ini juga ada bagian arbitrase muamalah dan lain sebagainya ini kan. Nah, itu karena ya ini tadi saya bilang kalau misalnya arbitrase sama adjudikasi ini udah mulai tahap yang lebih serius. Tapi bedanya arbitrase itu pihak ketiganya kan, kalau misalnya adjudikasi itu kan hukum sama hakim kan. Nah, kalau arbitrase ini nggak perlu dari orang hukum, jadi bisa orang-orang yang ahli di bidang tertentu. Kayak misal
konfliknya itu tentang bisnis gitu. Dan nanti ahli yang dipakai untuk menjadi penangannya itu adalah orang yang ahli dalam bisnis atau ahli ekonom atau misal ahli akuntan dan lain-lain. Kalau misalnya masalah kesehatan berarti bisa ahli gizi, dokter dan lain-lain. Jadi itu bedanya. Dan tapi keputusannya tetap sama ya. Keputusannya arbitrase itu mengikat sama kayak arbitrase. Oke? Ini dari kan? Oke. Tapi paham kan kalian? Paham banget kan? Emang sebenarnya simpel, cuma agak harus dulu ya. Iya. Oke, berarti saatnya apa? Saatnya misi ini. Jadi nanti ini ada 6 orang atau mau 3 orang deh? 6 orang deh. Ibu spin namanya. Kita nanti maju. Atau saya yang ya nanti gampang. Pokoknya nanti ini saya spin. Namanya yang maju ke depan harus bisa mencocokkan. Jadi di sini ini tuh ada kayak kompromi apa, habis itu mediasi apa dan lain-lain. Kalian harus mencocokkan yang mana pengertian dari penanganan konflik. Oke? Oke, siap? Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, Xiaomi, ayo pilih salah satu. Dibacain. Mediasi. Enggak, oh ini dong ini. Ini dulu deh. Ya coba. Pihak ketiga memberi rekomendasi tetap keputusan Tapi keputusan dari keputusan yang diputuskan oleh pihak yang terpilih. Berarti apa tuh? Dicocokin ini. Ini udah. Oh, iya, bener nggak? Kalau kasih. Nah, berarti Xiaomi udah. 100. Oke, lanjut. 100. Tangan kita, ayo. Oh, Pilih tadi konsultasi udah. Mana lagi kita? Yang ini deh, udah saya pilih. Oh ya udah ini ya. Udah. baca dulu. Ini apa? Kalau pihak ketiga merupakan hukum yang berlaku dan keputusannya melihatkan Berarti apa? mana? Oke. Ini ya. Oke. Bener nggak? Betul. Oke. Lanjut lagi. Putri. Jadi yang dikasih udah, konsultasi udah. Ayo yang lainnya. Udah yang ini. Baca ini. Proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang paling maksimal. Apa tuh? Arbitrase. Salah. Komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi. Negosiasi. Yang lagi gampang. Ke depan. Ke depan. Tunggu. Adil. Lagi ya, oke. Mana yang adil? Tadi konsultasi udah, komunikasi udah. Ini. Yang orange. Proses di mana? Ih, rame banget. Proses di mana pihak ketiga membantu para pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga tidak memberi keputusan akhir. Oh, ini berarti yang keputusan akhirnya tetap diambil sama yang sendirinya. Iya, betul. Yang mediasi. Kita. Bener nggak? Oke. Kita. Ada nggak? Nanti. Oke ya. Dapat koreksi. Kita dapat. Yuk, mana? Ini dulu ya. Proses di mana pihak ketiga memberi keputusan yang melihat pihak ketiga bisa merupakan seorang ahli bidang berkaitan dengan konflik terkait. Belum loh. Belum. Arbitrasi. Ayo. Arbitrasi. Oke, bener nggak? Benar. Yeay. Apa lagi? Apa lagi? Bisa Bu. Febri. Ayo benar. Bener apa enggak? Benar. Oke. Jadi sebenarnya kalian udah paham ya. Tadi makan bisa aja, nggak dapat aja bisa bantuin. Ya kan? Emang kita. Jadi itulah harusnya. Oke, selanjutnya adalah diskusi. Jadi di sini ibu ada LKPD yang harus kalian kerjain. Di sini sebenarnya barcode itu sama kayak yang video ini ya, bentar. Di sini ada LKPD. Di barcode ini yang bisa kalian scan nanti ini sebenarnya sama yang video ini. Terus di sini nanti ada instruksinya.
Nanti saya mohon kalian dibagi ke dua kelompok, sebelah sini sama sebelah sini. Nanti kalian bisa scan barcode-nya buat ngelihat lebih bagian. Ini ada yang versi artikel, ada yang versi video. Terus nanti saya minta kalian buat bikin mind map sederhana. Jadi cuman ini konfliknya siapa sama siapa, habis itu nanti penyebabnya apa, habis itu dampaknya apa, dan nanti di endingnya ini kalian nulisin penanganan konflik sosial yang kalian rekomendasikan. Jadi saya di sini mengajak kalian untuk menjadi mediator, untuk menjadi konsiliator, arbitrator, jadi menjadi penengah di antara suatu konflik. Ngerti? Oke, siap? Kayak begitu. Boleh ke belakang. Boleh, silakan. Boleh. Oh, ikut-ikut. Ini mau kemana? Silakan diskusi. Nanti kita bawa. Sebenarnya kan yang di Barcode itu kan isinya sama ini. Kalian mau nonton bareng-bareng atau nonton sendiri? Bareng-bareng boleh Bu, ya lebih jelas. Tapi sebelumnya di sini kan kelihatan ya dari judulnya kalau misalnya itu konfliknya antara nelayan sama penambang. Jadi nanti konfliknya silahkan ditulis nelayan sama penambang, terus nanti kalian identifikasi, kalian menganalisis penyebabnya itu apa sih, dampaknya itu apa sih dari konflik tersebut. Terus nanti penanganan konfliknya silahkan didiskusikan sama kelompok kalian. Konsep nelayan berunjuk rasa di laut dengan ada kapal asing mengangkut tambang pasir pada datang Waktunya seselesai video ini. Ya Bu. Silakan di. Buat tahu apa yang dibaca. Biasanya kan kita ngeliat di bumi kan daratan, di bumi di lautan. Wow. Ini kayak One Piece. Tapi kayaknya tunggu habis sampai dulu ya. Kalian silakan diskusi. Jadi ngerumpi dulu ya? Ya boleh, kelas plusnya dulu Bu. Kelas Terusnya apa Bu? kelasnya dulu bunyi geografi Bu. Udah Bu. Tadi saya ketemu suami ibu Bu. Iya Bu. Tadi ada kenalan berdua ada Pak. Ya saya punya sapi. Udah Bu. Sudah selesai. Yakin? Yakin udah siap buat maju? Yakin, Bu. Oke. Saya minta ada satu orang yang mewakili kelompok. Saya mau kelompok. Boleh berdua nggak Bu? Ini mah udah. Boleh. Silakan. Semuanya dia tempat. Tempat banyak ya Bu. Enggak, nanti kalian mau kayak mau tampil Blackpink nanti. Gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kaya izin mempresentasikan hasil dari LKPD kelompok kami. Nah, jadi dari video dan artikel tadi, Bu, Putri gak mau dengerin dari tadi cerita. Coba kamu kalau misalnya dari diri depan
sakit gak hatinya? Ayo, direnungkan. Jadi deh, ini lagi direnungkan. Ya, kayak dulu. Lanjut ya. Jadi ini kita hasil main-main sederhana kita terkait jawaban dari tugas dari video tadi. Nah, yang pertama itu konflik nelayan dan penambang pasir. Nah, jadi dampaknya itu ada penyebabnya ada penurunan hasil tangkapan dan juga kepentingan ekonomi yang bertentangan. Nah, dampaknya apa? Kegiatan ekonomi lain akan terhambat sehingga dari penyebabnya tadi penurunan hasil tangkapan dari konflik nelayan dan kepentingan ekonomi yang bertentangan antara nelayan lokal dengan penambang pasir itu kan menyebabkan kegiatan ekonomi nelayan terhambat. Kemudian penanganan konflik yang kelompok kami ajukan yaitu yang pertama mediasi antara pihak nelayan dengan perusahaan penambang bisa ditengani oleh pemerintah atau badan hukum agar kedua belah pihak mau berkompromi untuk agar permasalahan antara dua belah pihak itu selesai. Yang kedua, kami juga menginisiasikan penanganan yaitu negosiasi antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil, misalnya kompensasi materi atau pemberian batas wilayah untuk masyarakat dan daerah yang digunakan untuk pertambangan itu. oke, tepuk tangan dulu. Keren banget karena kelompoknya Gil, Fatih, Febri, dan Anggita itu bisa menganalisis konflik tersebut, mengidentifikasi dari mulai siapa yang berkonflik, penyebabnya, dampaknya, bahkan ngasih solusi yang realistis gitu, bisa diselesaikan secara nyata. Itu keren banget. Oke, Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi sudah bagus, sangat bagus. Tapi saya pengen ada perspektif yang lain dari kelompoknya nih, kelompoknya si Syawal ini. Oke, global, sekarang maju. Jadi saya perwakilan dari kelompok elit global akan menambahkan saja Bu. Jadi selain dampaknya tuh selain dari penyebabnya tuh selain dari penangkapan nelayan dan juga perbedaan kepentingan ekonomi, tapi juga karena adanya kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh penambangan. Nah, kemudian dampaknya itu tidak hanya ekonomi nelayan yang menurun, tetapi juga abrasi dan kenaikan permukaan air laut. Kemudian untuk penanganan konfliknya itu rekomendasinya itu tidak hanya mediasi dan negosiasi dengan kompensasi uang, tetapi juga untuk perbaikan ekosistem atau lingkungan di sekitar sana. Oke, keren banget. Jadi, iya kita kan tepuk tangan. Keren banget. Jadi si kelompoknya Wulan ini gak cuma ngasih ngobrol. Oke, mau dengerin? Oke. Jadi kelompoknya Wulan ini gak cuma ngasih penanganan konflik yang di permukaan aja, tapi juga menginisiasi hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Pintar banget. Jadi gini, untuk melengkapi pemahaman kita. Lupa. Jadi untuk melengkapi pemahaman kita terhadap cara penanganan konflik sosial, kita di sini juga harus belajar bagaimana cara penanganan konflik sosial yang lebih menyeluruh, termasuk adalah dengan mempertimbangkan faktor ekosistem. Karena tadi kan konfliknya yang kita udah saksikan kan konflik yang berkaitan dengan lingkungan kan, jadi otomatis cara penanganannya itu juga kita harus berpikir lebih jauh lagi. Jadi nggak cuma mediasi, negosiasi semata, tapi juga kita harus ini lingkungan berarti ada penyebabnya yang berkaitan dengan lingkungan, terus dampaknya juga ada yang berdampak lingkungan kan, nggak cuma masyarakatnya dan lain-lain kan, tetap ada dampak dari dampak yang ke lingkungan itu. Nah, hal tersebut ya untuk yang mempertimbangkan faktor ekosistem itu juga akhirnya bisa meminimalkan emisi karbon yang menjadi alasan terbesar atau salah satu alasan terbesar perubahan iklim. Kenapa saya mengaitkan perubahan iklim dengan konflik itu? Padahal kan kalau kita kan lebih familiar kalau perubahan iklim kan apa? Penebangan hutan, pembakaran hutan, ya kan? Habis itu itu pembakaran sampah, habis itu karbon monoksida yang dikeluarkan dari kendaraan itu kan? Terus tadi efek rumah kaca dan lain sebagainya. Kenapa saya mengaitkan konflik ini tadi yang lain itu dengan perubahan iklim? Mungkin kelompoknya global. Oke. Jadi yang mana ya? Dua-duanya dapat nanti. Jadi saya dulu. Jadi pertama tuh saya menurut artikel yang saya baca itu ekosistem pesisir itu lebih efektif menyimpan karbon dibanding dengan ekosistem darat. Jadi kayak disayangkan kalau misalnya ekosistem pesisir itu dirusak. Oke, kalau Putri jadi ternyata kalau konflik itu yang belum manusia, ternyata konflik manusia itu bisa berpengaruh terhadap alam, terhadap ekosistem sekitar kita. Kita harus ya lebih peka gitu Bu. Oke, pintar banget, baca banget teman dulu. Jadi cara penanganan konflik untuk konflik yang satu ini lebih bagus, akan lebih bagus. Walaupun tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok itu sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita itu bisa menginternalisasi program-program konservasi kayak tadi apa? Ekosistem.
Oke, jadi kita di sini harus paham, kita harus mengerti. Oh ternyata kita tuh harus peka sama isu-isu lingkungan juga. Jadi nggak cuma ya itu penanganan konflik yang biasa-biasa aja. Karena kan kalian di sini pinter-pinter semua kan, jadi harus lebih advance lagi cara penanganan konflik sosialnya. Jadi lebih peka sama lingkungan gitu. Karena kan sebenarnya kita udah khatam ya sama perubahan iklim gitu. Perubahan iklim kan kita selama ini juga udah ngerasain yang harusnya kemarau jadi hujan, harusnya hujan jadi kemarau ya kan, kita udah sangat khatam sama hal tersebut gitu. Jadi kita harus meminimalisir hal-hal terjadi yang lebih parah ke depannya. Oke? Siap Bu? Ngerti kan semuanya? Siap. Selanjutnya waktunya. Waktunya refleksi dong. Oke, walaupun nggak nggak apa-apa. Waktunya refleksi. Di sini Ibu ada lembar refleksi. Silakan diisi. Silakan diisi apa yang kalian dapat hari ini, gimana perasaan kalian hari ini, ngikutin pelajaran hari ini. Itu loh sampai bisa ada juga. Oke, mau saya kasih waktu bentar atau semenit? Nggak usah deh, gini aja. Karena nggak kelihatan ya. Jadi saya mau kalian bareng-bareng dengan saya refleksi bareng-bareng. Jadi dari mulai yang pertama dulu. Manfaat. Dari mulai apa yang kalian dapatkan atau manfaat dari pembelajaran hari ini apa? Yang kalian dapat? Saya Ilmu tentang penyelesaian konflik, Perbedaan sama tipe-tipe penyelesaian. Oke, terus perasaan kalian hari ini? Bahagia. Yang kan cuma Putri nih sama Bisa sama Febri. Gak dipaksa kan? Gak ada paksaan kan? Oke, terus habis itu apa hal yang paling berkesan dari materi hari ini yang kalian dapat dari bisa tahu macam-macam jenis penanganan konflik melalui komunikasi? Oke, terus habis itu kalau misalnya kalian harus menghadapi suatu konflik, apa yang bakal kalian lakukan? Ya, diselesaikan dengan baik, dengan baik. Oke, keren, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalian keren semua. Oke, gini, ini itu udah selesai atau mau lanjut lagi? Oke, kita selesaikan di sini ya. Nanti lembar refleksinya itu buat ketua kelas bisa dikumpulkan nanti ya. Itu kan kalian harus isi dulu ya. Jadi nanti ketua kelas silahkan mengumpulkan semuanya. Terus itu nanti kumpulkan dulu meja saya di ruang guru. Nah, nanti untuk minggu depan